Bocah perempuan berusia 4 tahun di Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara dicabuli paman dan temannya. Tidak hanya itu pemirsa, korban juga disiksa sang bibi yang merawatnya dan ditelantarkan ibu kandung yang lebih memilih tinggal bersama pasangan selingkuhannya. Dua bersaudara W dan A, warga Hamparan Perak, Deli Serdang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. W diketahui menganiaya keponakannya NW, bocah perempuan 4 tahun yang merupakan anak kandung dari W. Sementara W diketahui telah menelantarkan anaknya. Tersangka A tega menganiaya lantaran kesal tersangka W sering bergunjing tentangnya di lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan tersangka W menelantarkan korban demi hidup bersama selingkuhannya. Tersangka merasa kesal terhadap ibunya korban. Karena ibu korban sering, kalau menurut alasan si tersangka, ibu korban sering menggosipkan si tersangka. Sehingga untuk melampiaskan kekesalannya, si tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap korban. Ibunya si korban ini ataupun si W ini sebenarnya masih berstatus sebagai istri, ya, istri daripada bapaknya si korban, masih sah, belum ada perceraian. Tetapi sejak bulan Juni ini W ini sudah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, sehingga setiap malam ini tersangka W ini ataupun ibu korban ini selalu bersama pacarnya dan menginap bersama pacarnya, sehingga tidak lagi mengindahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Kisah miris bocah Malang ini awalnya terungkap setelah aksi bejat sang paman bersama rekannya yang mencabuli dirinya terbongkar. Korban bahkan sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Amri Tambunan, Deli Serdang. Awalnya bibi korban yakni kakak dari ayah korban curiga karena korban menangis saat dimandikan. Setelah korban mengaku dicabuli, sang bibi langsung melapor ke polisi. Pada saat korban sedang tidur bersama orang tua kandungnya, ya, bersamaan tersangka ikut tidur juga di situ, dua-dua. Ya. Pada saat itu korban disetujui oleh tersangka, dua tersangka ini. Ya. Baru keesokan harinya pada saat kakak korban memandikan si korban, dilihatnya lah dari alat kelaminnya mengeluarkan darah, ya, sehingga korban kesakitan. Sementara paman korban dan rekannya kini mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Akibat perbuatan bejatnya, kedua pria ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan ibu kandung dan bibi korban masing-masing diancam hukuman 5 tahun penjara. Setelah buron selama 2 bulan, pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Pencabulan terhadap anak berusia 10 tahun terjadi di rumah pelaku. Pelarian HR, pelaku pencabulan anak di bawah umur berakhir setelah dirinya diketahui bersembunyi di Makassar. HR ditangkap unit Reskrim Polsek Panakukang dan unit Reskrim Polres Kolaka Utara di sebuah rumah di Jalan Macini, Makassar. Pelaku mencabuli anak berusia 10 tahun di rumahnya di Kabupaten Kolaka Utara. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang bermain dengan anak HR di rumah pelaku. Perbuatan pelaku diketahui orang tua korban lalu melaporkan HR ke polisi. Sebelumnya, pelaku yang masuk DPO Polsek Kolaka Utara berpindah-pindah tempat persembunyian. Lagi yang diamankan adalah kasus pencabulan. Untuk TKP-nya sendiri Bang di mana? Untuk TKP-nya itu di Kolaka Utara. Penangkapannya itu berawal dari informasi bahwa pelaku berada di rumah keluarganya. Sehingga anggota opsional Polsek Panakukang mendatangi tempat yang tersebut. Usai penangkapan dan pemeriksaan awal, pelaku dibawa ke Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya diproses hukum di Polres Kolaka Utara.
Seorang pria Parubaya di Maros, Sulawesi Selatan ditangkap setelah dilaporkan mencabuli bocah perempuan 10 tahun yang juga adalah tetangganya. Korban dicabuli saat berbelanja di warung pelaku dan diancam akan dibunuh jika bercerita. PH, warga Maros, Sulawesi Selatan ini digelandang ke Polres Maros usai dilaporkan telah mencabuli anak perempuan tetangganya yang masih berusia 10 tahun. Meski sempat mengelak telah mencabuli, namun dari hasil visum rumah sakit ditemukan bekas kekerasan seksual di tubuh korban. Saat beraksi, pelaku mengimingi korban uang Rp5.000 agar tak bercerita ke orang tuanya. Korban juga diancam akan dibunuh hingga pasrah mengikuti keinginan pelaku. Pencabulan ini terjadi saat korban sedang berbelanja di warung pelaku. Ya, tapi kenapa kita cium ke? Kita peluk-peluk ke? Iya, tapi kan beda mungkin cium cara wanita, bukan cium kasih sayang. Saya juga saya seperti agama aku sendiri. Bukan saya mau merusak. Pelaku hanya mengakui bahwa mengajak korban untuk bercerita, kemudian memberikan uang Rp5.000, kemudian memeluk-meluk korban. Dan katanya juga ada sempat pengancaman juga ya. Kalau berdasarkan keterangan dari korban mengatakan bahwa sempat diancam akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan dari pelaku. Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Maros. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY meringkus seorang pria pelaku pedofilia terhadap 4 anak SD. Pelaku mencari korban di grup percakapan WhatsApp untuk kemudian dihubungi melalui panggilan video. Seorang predator seksual yang mengincar anak-anak sekolah dasar berhasil diringkus polisi. Pelaku berinisial FAS alias Bendol, berusia 27 tahun, ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mencari nomor korban dalam aplikasi percakapan grup WhatsApp. Tersangka kemudian menghubungi korban lewat panggilan video dan memperlihatkan alat kelaminnya. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku untuk kepuasan seksual dan belum ditemukan unsur ekonomi memperjualbelikan video porno. Hingga ditangkap korbannya sebanyak 4 anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 6 tahun penjara. Anak ini menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Sekali diajak ngobrol, 2 kali diajak ngobrol, kali ketiga diajak video call. Kemudian setelah video call, anak-anak ini dipertanyakan dan dipertunjukkan apakah sudah pernah melihat alat kelamin laki-laki. Ini secara ininya. Jadi kaget, dimatikan teleponnya, sambil nangis anak-anak ini cerita kepada seluruh orang tuanya. Dan orang pelaku ini kami bisa mengembangkan. Saat ini target kami ada mungkin sekitar sampai dengan 10 pelaku yang sedang kami kejar. Jadi ada di wilayah Kalimantan, Jawa, sampai dengan di daerah Sumatera. Polisi melanjutkan kasus pedofilia ini dengan memburu pelaku lain karena ada indikasi masuk dalam grup Facebook yang memperdagangkan konten pornografi anak. Seorang satpam apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat nekat melecehkan karyawati ekspedisi. Pelaku mengaku menyimpan perasaan suka terhadap korban. KH, satpam apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat tertunduk lesu usai ditangkap atas dugaan pelecehan terhadap seorang karyawati ekspedisi. Pelaku nekat melecehkan korban yang belum lama bekerja di kantor ekspedisi. Berdalih menyimpan perasaan suka, pria beristri ini nekat melecehkan korban. Di saat sedang melihat korban duduk sendirian di ruangan, pelaku mendekati dan melecehkan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang telah bekerja selama 7 tahun sebagai satpam kini mendekam di balik jeruji besi. Pelaku dijerat pasal 6 Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Merasa memiliki perasaan suka atau senang dengan korban. Pelaku ini berusaha untuk mencari-cari waktu, kesempatan agar bisa berdua bersama korban, bisa berbincang-bincang, ngobrol. Kemudian pada hari itu pelaku melakukan aksi pelecehan seksual terhadap korban.
Tindakan kekerasan seksual pelaku terhadap korban terjadi di sebuah ruangan. Saat itu, korban tengah duduk di kursi dan pria berseragam security ada di belakang wanita tersebut. Keduanya sempat bercakap-cakap hingga pelaku melecehkan korban. Meski sempat mengetahui ada kamera pengawas, pelaku nekat melecehkan korban. Akibat peristiwa itu, korban alami trauma dan telah menerima pendampingan dari P2TP2A. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ancaman seringkali menjadi senjata para pelaku pelecehan seksual untuk bisa mendapatkan keinginannya. Kami mengimbau kepada para korban untuk berani mengadu kepada orang terdekat atau segera lapor kepada pihak yang berwajib. Sesaat lagi, Realita akan segera kembali dengan kasus suami menjual istrinya untuk memenuhi hasrat pria hidung belang. Tetaplah bersama kami.